surga. Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami ini, di mana kasih Tuhan yang kami teladani, di mana ajaran Tuhan, firman-Mu yang kudus, biar itu tinggal bersama dengan kami, supaya hidup kami tertuju dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bimbing kami Tuhan yang akan menenangkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami, untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada hari ini sungguh besar kasih dan penyertaan Tuhan yang bisa kita rasakan, sehingga kita bisa berkumpul beribadah bersama. Tentunya kita hadir di tempat ini adalah satu tujuan, yaitu untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Sebagai kesaksian firman Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya kutip dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini saya pikir adalah ayat yang sudah menjadi hafalan, atau ayat firman Tuhan yang sudah sering, dan bahkan inilah yang menjadi dasar kita berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita tidak bisa menghindari akhir-akhir ini begitu derasnya, begitu kencangnya arus informasi maupun perubahan atau perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi iman percaya kita. Sebab firman Tuhan berkata, iman timbul daripada pendengar. Pada belakangan ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika kita merenungkan, iman timbul daripada pendengar. Apa yang kita dengarkan tentu itu yang akan membangun kepribadian kita. Di mana kita melihat dan menyaksikan pada hari-hari terakhir ini begitu banyak sumber informasi yang bisa kita dengarkan, bahkan kita rasakan. Kita akses lewat media sosial, lewat berbagai media yang ada di sekitar kita hari-hari ini. Banyak informasi tentang kehidupan, bahkan tentang pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan ketuhanan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan juga telah berkata, bagi kita akan banyak muncul nabi-nabi palsu, akan banyak muncul orang-orang yang mengatasnamakan sebagai utusan Allah, sebagai pribadi yang diutus Allah untuk menyesatkan iman percaya kita pada hari-hari terakhir ini. Bagaimana mungkin ayat firman Tuhan dijadikan sebagai penyesatan bagi anak-anak Tuhan? Tentu itu adalah hal yang mustahil ketika kita benar-benar berpegang teguh kepada firman Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Iman kita, kepercayaan kita akan teguh ketika kita benar-benar bersandar sepenuhnya kepada sabda Allah yang kita yakini dan kita imani, yang tertulis dan telah tercatat dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab yang hari-hari. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan pernah mengalami ketika saudara mungkin dalam perjalanan atau sedang bersantai di rumah mendengarkan lagu-lagu pop duniawi, maka pikiran kita, hati kita akan hanyut di sana. Ketika kita bercerita dengan orang tentang sesuatu hal, maka kita akan masuk dalam cerita itu. Demikian halnya dalam firman Tuhan itu. Ketika kita tidak masuk, ketika kita tidak terlibat, ketika engkau tidak membiasakan dirimu untuk mendengarkan sabda Tuhan sesuai dengan sabda Allah yang telah diilhamkan bagi kita,
maka hidup saudara juga tidak akan masuk dalam firman Tuhan ini. Maka itu saya mau mengajak kita Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita telah terpilih dan telah dipilih menjadi warga jemaat Gereja Pentakosta Indonesia, di mana Gereja Pentakosta Indonesia adalah gereja yang berdiri berdasarkan daripada firman Tuhan, melakukan semua isi firman Tuhan, tidak melakukan aturan-aturan yang di luar daripada firman Tuhan, yaitu yang didasarkan oleh kasih. Ketika firman Tuhan tadi berkata bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada di sana pernyataan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya bahwa dalam Yesuslah ada keselamatan. Ketika ada keselamatan maka ada jalan yang benar. Kalau bukan jalan yang benar yang kita ikuti, maka kita tidak akan selamat. Ketika Bapak Guru kita, Bapak Guru di Pasar Ibu mau menuju GPI sidang Namrambe di tempat ini, beliau mungkin menggunakan maps. Ketika tujuannya tidak pas, jalannya tidak pas, maka beliau akan kesulitan sampai di tempat ini. Demikian hal iman kita Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Ketika kita selalu merasa kita sudah percaya kepada Tuhan, namun cara-cara kita, upaya kita untuk mendekat kepada Tuhan tidak mengikuti jalan yang Tuhan ajarkan, maka tujuan kita, upaya kita akan sia-sia. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita diajak untuk mengimani perkataan Yesus ini, yaitu bahwa Dialah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab di jalan yang benar ada keselamatan. Puji Tuhan. Kenapa harus Pentakosta? Ada kok sinode-sinode atau sidang-sidang atau gereja-gereja lain yang mengatakan mereka percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus gereja Pentakosta Indonesia? Jawabannya adalah bahwasanya ada identitas tersendiri bagi hidup saudara, bagi hidup saya. Oh, kita adalah sidang jemaat Tuhan, gereja Pentakosta yang mengimani Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup. Sebagaimana kita lakukan lewat tata ibadah kita, ada doa masuk, kita bersembah sujud, berdoa, yaitu doa konser, bukan doa yang diperwakilkan. Belakangan ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya melihat ini di gereja kita. Ketika kita doa, tidak lagi doa konser, tidak lagi berdoa bersama-sama. Kita seolah-olah hanya mau mendengarkan orang lain berdoa. Padahal Pentakosta itu mengajarkan bahwasanya kita itu adalah berdoa bersama, bukan doa yang diwakilkan. Kalau saudara memperhatikan kita di gereja ini, saya mengatakan ini Bapak Ibu, sebenarnya sungkan saya mengatakan ini. Ketika kita mau bersembah sujud marsinggah, itu adalah salah satu doktrin gereja kita, yaitu bersembah sujud marsinggah ketika mengakhiri ibadah. Namun boleh saudara perhatikan, selama kita melakukan ibadah-ibadah di gereja kita ini, lebih keras suara kursi kita geser daripada suara kita berdoa. Geser sana, geser sini. Apakah ini jalan yang kita ikuti? Apakah ini cara kita menghargai hadirat Tuhan? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita perhatikan cara kita, upaya kita meyakini firman Tuhan, perkataan Yesus kepada kita bahwasanya Dia adalah jalan dan kebenaran. Sebab di dalam jalan yang benar ada keselamatan. Molo sitondo kata ibadat, bolotot sitondo perniulaota, maka ada keselamatan di sana. Amin. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita melihat, mari kita mempelajari apa sebenarnya Pentakosta itu. Apakah itu hanya sebuah nama gereja? Apakah itu hanya sebuah lambang bagi kita untuk berkumpul bersama di tempat ini untuk melakukan peribadatan rutinitas supaya kita dikatakan orang yang bergereja? Namun ada di sana makna tersendiri yang terkandung bagi kita supaya kita benar-benar masuk dalam hadirat
bukan sekedar ritual-ritual yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Bagaimana kita bersama membangun iman, bagaimana kita bersama membangun kerohanian kita. Maka itu di dalam keselamatan itu adalah melalui jalan yang benar. Jalan yang benar bagaimana? Ikuti firman Tuhan, ikuti suara Tuhan yang mengajak kita untuk bertemu di sini. Saya yakin tidak semua kita di sini yang lahir di Pentakosta. Namun kenapa engkau hadir pada hari ini di tempat ini? Kita bersama di tempat ini, itu adalah pilihan Tuhan, tuntunan Tuhan bagi hidup saudara. Sehingga kita bersama membangun iman percaya kita untuk bertumbuh bersama. Banyak hal yang harus kita lakukan bersama di sini. Di dalam keselamatan yang Tuhan sampaikan bagi kita, di sana ada kebenaran yang teguh. Sebab Tuhan berkata di sana ada bukan hanya jalan di sana, tapi dialah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bahwasanya benar-benar yang kita ikuti itu adalah Yesus Kristus yang membawa juru selamat, yang menjadi juru selamat kita, supaya kita akan sampai kepada pengharapan kita, yaitu Yerusalem yang baru, keselamatan dan kehidupan yang kekal yang menjadi pengharapan kita bersama-sama di dalam peribadatan kita, dalam iman percaya kita senantiasa hidup di dalam Kristus. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32 dikatakan, saya bacakan mulai ayat 31, dikatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus akan memberikan engkau kemerdekaan, akan memerdekakan kita, akan memberikan kita kemenangan yang sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Dan holang ayat hafalan mamang nagabe holang si ingoto gabi holang Buddha na biasa kata di mata. Tetapi di dalam firman Tuhan, ketika kita benar-benar menjadi murid Kristus, maka dikatakan di situ kebenaran yang ada padamu, yang bersumber daripada Allah, akan memberikan kemerdekaan, akan memerdekakan diri. Dan behola lagi horsoniro, tidak lagi ada kekecewaan yang begitu mendalam, namun engkau akan saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lain. Jangan rombe merasa paling benar, jangan merasa paling dimunculkan. Tapi kita di sini adalah sama di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Puji Tuhan. Maka itulah tujuan kita, itulah harapan kita ketika kita beribadah dan menyerahkan diri kepada Tuhan lewat Gereja Pentakosta Indonesia yang begitu besar sebenarnya di Indonesia ini. Jadi itu yang menjadi iman percaya kita, supaya kita benar-benar meresapi, merenungkan setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan dalam gereja kita ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu dan taat kepada Kristus. Itu dasar kita hadir pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Dikatakan tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ada hidup yang penuh, ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri hanya datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Pencuri datang hanya untuk membinasakan. Namun Yesus Kristus, Tuhan kita, datang ke tengah-tengah kita, ke tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk memberi hidup dan jaminan, meterai keselamatan bagi Bapak Ibu sekalian dan saya untuk selama-lamanya.
yang akan kita peringati, yang akan kita rayakan beberapa minggu ke depan, bukanlah pengorbanan yang cuma-cuma, yang tidak ada tujuannya, namun itu semuanya untuk memberikan kita hidup yang kekal. Puji Tuhan. Karena berbahagialah orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Udang pe ordengmu, udang pe sinamokmu, dangi padua hokora mangudena. Kita sudah melihat orang-orang kaya yang dikatakan kategori kaya di permukaan bumi ini, ketika dia meninggal, ketika dia sakit, tidak bisa sebagaimanapun upayanya untuk berobat, seberapa mahal dokter, seberapa besar tenaga medis yang dilakukan, itu tidak akan bisa menghalangi kuasa dan kehendak Tuhan bagi kehidupannya. Puji Tuhan. Sebab Tuhan bertata sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Untuk itu dikatakan bagi kita supaya kita percaya di dalam Kristus, supaya kita benar-benar mengamini apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Memang berjalan bersama Kristus, menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan? Tentu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan gereja kita. Sebab kita juga ketika kita beribadah, sering saya katakan di sini, ketika saya mengatakan saya adalah jemaat Pentakosta. Sebelum saya menjadi sintua yang ada di gereja, saya tetap bersaksi bahwa saya Pentakosta. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ketika sudah terhilang makanan yang sungguh luar biasa, yang sungguh enak mungkin itu dari aromanya, tapi ketika berwarna coklat, saya pikir saya akan bukan berpikir 2 kali 3 kali, tapi saya akan mengatakan say no to narkoba. Amin. Dan itu yang membuat semua orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya jumpai juga akan mengingat ketika akan menyajikan makanan kepada saya hari ini, mereka akan berpikir 2 kali ketika itu narkoba. Saya lebih baik tidak makan meskipun sudah lapar daripada saya harus memakan yang narkoba. Itu adalah bukti kesaksian iman percaya kita bahwasanya kita adalah warga jemaat gereja Pentakosta. Kalaupun itu saya katakan bukan berarti saya mengatakan saya sudah hebat dalam berpentakosta, tapi itulah hal kecil yang mungkin kita bisa lakukan. Meskipun itu hal kecil, tapi itu akan memberikan wajah, akan memberikan identitas bagi kita sebagai kita warga jemaat gereja Pentakosta Indonesia. Atau enak sorry sopan kita dalam situ, dalam Pentakosta kan karena walang mah. Bisa saja begitu memang. Atau ketika orang lain tidak mengetahui, udahlah kita makan lah. Sorry bodoh haram dan Pentakosta. Itu adalah perjanjian engkau dengan Kristus. Mata Tuhan ada di mana-mana. Puji Tuhan. Meskipun dikatakan bahwa ada orang berkata Tuhan hadir di mana-mana, percaya Tuhan tidak akan pernah hadir di segala tempat. Ketika engkau berniat jahat, Tuhan tidak akan menyertai engkau di situ. Namun ketika engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir bersama dengan engkau di situ. Puji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, memang sulit mengikuti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan Matius 7 ayat 13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Memang berat damang mengenai mengulang hasil Tuhan ini. Ketika kita mungkin merasakan bagaimana tekanan, bagaimana desakan kehidupan ini menggoda kita untuk melakukan hal-hal di luar firman Tuhan. Namun dikatakan sekali, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menemukannya. Puji Tuhan. Namun ketika engkau hadir hari ini bersama-sama kita memuji Tuhan, maka engkau telah melalui pintu yang sempit itu. Engkau harus meninggalkan pekerjaan, engkau harus meninggalkan
rumahmu, engkau meninggalkan membagi waktu pada hari ini yang sulit engkau bagi hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah jalan sempit yang harus kita lalui. Bukan tidak enak mungkin berjalan atau kunjungan bersama persekutuan-persekutuan kita untuk beribadah bareng di tempat lain. Namun kita memilih bersama di tempat ini, bersama dengan orang-orang yang percaya untuk mendengarkan sabda Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Bukan jalan sempit yang dikatakan gang kecil, gang tikus, bukan, tapi kehidupan yang sulit, yang sukar akan kita alami untuk sampai kepada rencana Allah. Karena ketika kita berbeban berat, ketika engkau mengalami kesulitan, disitulah kuasa Tuhan akan ditunjukkan. Puji Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan ditampakkan kepada engkau, bahwa Tuhan akan menopang kita. Nah, bahkan Dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Puji Tuhan. Jangan dong suka batu pada mata. Untuk itu kenapa kita harus menyerahkan atau mengamalkan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan di dalam Pemazmur mengatakan, Pemazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu sering kita nyanyikan Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar lagu, itu adalah sabda Allah yang hadir bagi kita supaya kita senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak ada kekuatan lain di kehidupan kita ini yang bisa memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bertumbuh, supaya kita semakin kuat melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tidak akan ada yang di dunia ini memberikan itu. Jika bulan lalu kami mengalami duka, banyak orang yang mengatakan turut berduka, turut berbelasungkawa. Memang menghibur Bapak ini. Namun penghiburan yang sesungguhnya yang kami bisa rasakan itu hadir daripada Tuhan kita. Bahwa pada hari ini ibu kami bertua sayang dan kami tetap dalam keadaan sehat. Ini yang paling kami syukuri hingga pada hari ini. Puji Tuhan. Dan kita bisa tetap bersyukur menyaksikan kebesaran Tuhan. Inilah yang paling besar kami rasakan. Kita rasakan pada hari ini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Allah yang memberikan kekuatan bagi kami akan memberikan kekuatan bagi saudara, bagi kita semua, supaya kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan kita akan semakin dikuatkan, semakin ditumbuhkan iman percaya. Percayalah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, sebab pada hari-hari terakhir ini kita tidak akan semakin mudah menghadapi kehidupan ini. Namun kehidupan akan semakin berat, akan semakin sulit. Namun kita sebagai orang percaya akan semakin berikan Tuhan hikmat, akan diberikan Tuhan kepandaian bagi saudara untuk keluar dari setiap persoalan, setiap masalah yang saudara hadapi. Sehingga kita akan semakin bertumbuh iman percaya saudara, semakin tinggi, semakin besar, semakin dekat percayamu, semakin dekat engkau dengan Tuhan. Maka persoalan yang akan kita hadapi, persoalan yang akan kita selesaikan akan semakin besar. Puji Tuhan. Kita tidak mampu menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Namun kita pasti bisa merasakan. Tapi itu bagaimana kita bisa merasakan bahwa Tuhan menolong engkau hingga pada hari ini. Engkau tidak akan bisa merasakan itu ketika engkau tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika engkau tidak memiliki iman percaya di dalam Tuhan, ketika engkau tidak melakukan firman Tuhan ini, ketika engkau tidak percaya firman Tuhan ini, bahwa inilah yang menguatkan engkau. Bahwasanya Yesus berkata kepada kita, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya nanti hambanya, Bapak Guru kita di Pasari akan menambahkan firman Tuhan, menyempurnakan firman Tuhan untuk kita bawa pulang pada hari ini. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Engkau telah bersabda bagi kami Bapa. Di pagi hari ini kami bersyukur Engkau menyertai kami. Engkau memberikan kami hikmat supaya kiranya kami bisa melalui bagaikan Raja Wali yang terbang melampaui angin Tuhan. Kami percaya kami akan mampu
kami, sebab kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami di sepanjang kehidupan. Kami lanjutkan ibadah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.